kami untuk kembali beribadah bersama kami. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk bersukacita senantiasa. Dan sebagai anak-anak terang, sukacita kita bersumber dari Tuhan, bukan dari keadaan. Mari kita memuji Tuhan melalui hidup pujian sukacita. Kasih
Dan sebagai anak-anak terang, kita dipanggil untuk berjalan bersama Tuhan dan mempercayakan setiap langkah hidup kita kepadanya. Marilah kita menyanyikan lagu Oceans.
Hidup sebagai anak terang bukan hanya tentang apa yang kita rasakan, tetapi tentang keputusan kita untuk hidup seperti Yesus. Kiranya lagu ini bisa kita jadikan sebagai doa pribadi kita dan penyerahan hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Marilah kita angkat pujian dengan lagu Ku Mau Sepertimu Yesus.
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-sorak karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin.
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Kita akan membacanya secara bergantian. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan lagu ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara. Amin. Thank you.
mengamalkan kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan bersama dengan Allah Bapa, dan yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan gereja gereja yang kudus dan benar, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Warta Jemaat HKBP Palembang, Minggu Letare. Topik hidup sebagai anak-anak terang. Minggu 15 Maret 2022. Poin ketiga, pelayanan kebaktian minggu. Nama pelayan kebaktian umum sore. Liturgis Sintua P. Siahaan. Pengkhotbah Pendeta Fernal Sikombing SPH. Organis pianis Yakun Praise and Worship Team. Penanggung jawab calon Sintua HDL Baru Damelik, Sintua RB Tahunan, calon Sintua JT Guru Alifana, dan Komisariat Nazaret. Pewarta Milenia Tahunan, Song Leader Sarah Simbolon, William Siahaan, Sarah Sianturi. Poin ke-9, ulang tahun. Kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan atau pernikahan antara tanggal 9 Maret sampai dengan 15 Maret 2026, Majelis HKBP Palembang mengucapkan selamat ulang tahun. Baca dan renungkan Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan, namun belum tercantum di warta jemaat ini, agar segera melaporkan ke sintuawitnya masing-masing untuk dapat diupdate. Poin ke-11, ibadah kelas 12. Pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2026, akan dilaksanakan ibadah khusus kelas 12 masuk pukul 17.00 WIB di ruang remaja Remodia. Poin ke-14, seksi pemuda. Kebaktian Komisariat Getsemani akan diadakan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2026, masuk mulai pukul 19.30 WIB di kediaman rumah Saudari Christian Lubis, alamat Jalan Supersemar nomor 1272B. Kebaktian Komisariat Hermon akan diadakan pada hari Senin tanggal 16 Maret 2026 masuk pukul 19.30 WIB. Tuan rumah Saudari Matthew Sitompul, keluarga A Sitompul Boru Lumbang Teruan, alamat Jalan Bambang Utoyo nomor 77 seberang SMA Pembina. NHKBP Palembang akan melaksanakan kunjungan gerejawi ke HKBP Betvage Betung pada hari Sabtu 28 Maret hingga Minggu tanggal 29 Maret 2026. Sehubungan dengan hal tersebut, Naposo Gulung HKBP Palembang akan melaksanakan bazar pada hari Minggu 15 Maret 2026 dan Minggu 22 Maret 2026 di halaman depan gereja untuk memenuhi dana kunjungan tersebut. Poin ke-18, berita duka cita. Pada hari Senin 9
usia 82 tahun. Alamat Jalan Sultan Syahrir, Lorong Melati, sehingga dikebumikan di Bonapa Sohib, Haunatas, Lagu Boti. Majelis dan jemaat HKBP Palembang menyampaikan turut berduka cita, kiranya Tuhan menghibur keluarga yang berduka. Poin ke-20, kunjungan gerejawi. NHKBP Jambi akan mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Palembang pada hari Jumat 20 Maret, Minggu 22 Maret 2026 dan memberikan pelayanan pujian pada kebaktian siang umum di hari Minggu 22 Maret 2026. Rombongan berjumlah 60 orang dan dipimpin oleh Pendeta Ferdinand MS Tampu Bolon STK. Poin ke-21, berita pernikahan. Akan menerima pemberkatan pernikahan warta pertama Ian Ervan Simanungkalit, anggota Jemaat GMI Wesley Palembang, dengan Rebecca Novidiana Sihaan, anggota Jemaat HKBP Palembang Week 5. Mereka akan menerima pemberkatan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 18 April 2026, pukul 9 WIB di Gereja GMI Wesley Palembang. Untuk warta keuangan HKBP Palembang dapat dibaca di rumah masing-masing. Demikianlah warta jemaat minggu ini, kiranya Tuhan memberkati usaha dan persembahan kita demi kemuliaan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan dan kita bernyanyi.
Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita renungkan di minggu hari ini tertulis di kitab Efesus pasal yang kelima ayat 8 sampai ayat 15. Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat 15. Saya bacakan di tengah-tengah kita. Demikian firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan pujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Demikian pembacaan firman Tuhan. Amanginah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pada hari Minggu ini kita memasuki minggu yang disebut dengan Minggu Letare. Letare artinya bersukacita. Dengan tema atau topik minggu, hidup sebagai anak terang. Apa yang mau kita renungkan di minggu hari ini, di Minggu Letare? Apa yang mau kita bawa pulang? Dan apa yang mau kita hidupi melalui nas firman Tuhan hari ini? Secara khusus dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Ada 3 hal yang mau kita bawa pulang. Yang pertama, nas ini mau mengingatkan dan mengajarkan kepada setiap orang percaya tentang identitasnya. Kita mau diingatkan kembali siapa kita sebenarnya di dalam Tuhan. Sehingga di ayat yang ke-8 dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Paulus mau mempertegas dan mengingatkan kehidupan orang Kristen bahwa sebenarnya sekarang hidupnya kita sekarang sudah berada di dalam hidup terang di dalam Tuhan, bukan lagi berada di dalam kegelapan. Oleh karena itu ada sebuah analogi bagi kita. Apabila kita sedang berada dalam sebuah kamar atau ruangan ini gelap atau kamar itu gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Ketika kita berada di dalam kamar yang tertutup, gelap, tidak ada cahaya sama sekali tersebut, sampai beberapa waktu atau beberapa lama, bahkan mungkin 1 jam 2 jam, kemudian ada satu orang yang tiba-tiba menyalakan lampu. Bagaimana perasaan kita? Apa respon kita? Ketika seseorang tiba-tiba menyalakan lampu dengan terang benderang ketika kita berada dalam sebuah ruangan yang tertutup dan gelap, pertama yang pasti kita akan merasa silau.
pasti merasa tidak nyaman. Pasti ada ketidaknyamanan. Itu yang terpenting dan yang terutama. Apa yang mau kita lihat dari hal tersebut? Artinya bagi dan saudara-saudara yang terkasih, apabila kita terlalu lama berdiam diri dan tetap dalam kegelapan, maka ketika terang itu datang, maka sesuatu hal yang tidak nyaman akan kita rasakan. Dan itulah sebenarnya yang mau diingatkan oleh Paulus dalam firman Tuhan hari ini kepada jemaat Efesus. Paulus tidak sedang menuliskan suratnya kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, atau dikatakan di sini adalah orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Tetapi mereka sudah menerima Kristus. Jemaat Efesus sudah menerima Kristus. Kalau kita baca sejarah, Efesus ini adalah jemaat yang boleh dikatakan ketika Paulus hadir di tengah-tengah Efesus untuk memberitakan Injil, Efesus termasuk jemaat yang cepat berkembang kekristenannya. Tidak ada penolakan, bahkan boleh dikatakan mudah bagi Paulus untuk memberitakan Injil di situ. Dan perkembangan kekristenan di situ sangat cepat, berkembang sangat banyak. Akan tetapi ada sesuatu hal yang salah dari kehidupan orang-orang Kristen saat itu di jemaat Efesus, yaitu ketika mereka tetap di dalam kehidupannya yang lama, meskipun mereka sudah berada di dalam Kristus menjadi seorang Kristen. Maka Paulus mau mengingatkan siapa dirimu sebenarnya di hadapan Tuhan. Apa identitasmu sebenarnya di hadapan Tuhan? Di ayat yang ke-8 dikatakan, kamu adalah terang, kamu adalah anak-anak terang di dalam Tuhan. Maka setiap orang yang telah menerima Kristus, setiap orang yang telah menerima Tuhan dalam kehidupannya dan menyatakan bahwa dia adalah pengikut Kristus, dia adalah anak-anak terang yang sudah berada dalam terang Tuhan. Maka kalau kita baca Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12 dikatakan demikian, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, barang siapa di dalam aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Barang siapa di dalam aku, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Ternyata saat itu kehidupan iman jemaat yang ada di Efesus, meskipun mereka sudah menjadi Kristen, meskipun mereka sudah menerima Kristus di dalam kehidupannya, ternyata tingkah lakunya sehari-hari, cara hidupnya sehari-hari masih menggambarkan orang-orang yang masih berada dalam kegelapan. Amangin apa rupanya yang terjadi di jemaat Efesus? Jemaat Efesus adalah jemaat yang kaya, jemaat yang boleh dikatakan kota yang maju, dan ada pelabuhan terkenal di situ. Dan ada satu hal yang unik, bahwa kota Efesus terkenal dengan kuil dewa Artemis, di mana ini merupakan salah satu keajaiban dunia saat itu. Dahulu kehidupan orang Kristen di Efesus adalah sebelum menjadi Kristen, sebelum menjadi pengikut Kristus, ya mereka datang ke kuil Artemis untuk menyembah dia, untuk menjadikan dia sebagai Tuhan dan berhala. Akan tetapi ketika Kristus sudah hadir di tengah-tengah iman orang Kristen di Efesus, Paulus mau mengingatkan, jangan lagi kembali kepada kehidupanmu yang lama. Paulus mau mengingatkan, jangan lagi pergi menyembah kepada Dewi Artemis. Bukan hanya itu saja, jemaat Efesus terkenal sebagai jemaat yang amoral. Banyak terjadi di situ pelanggaran seksual, seks bebas, dan juga yang lainnya. Maka Paulus mau mengatakan, sebagai orang Kristen kita harus punya integritas. Sebagai seorang Kristen kita harus ingat identitas kita sebagai apa, yaitu anak-anak terang.
Barang siapa di dalam aku, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Ia tidak akan berjalan dalam perilaku kegelapan seperti yang dilakukan oleh jemaat Efesus. Apa perilaku kegelapan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di Efesus? Mari kita baca dulu ayat 3 sampai ayat yang keempat. Efesus pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Boleh kita baca bersama-sama? 1, 2, 3. Ya. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja tunjangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat yang keempat. Demikian juga perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Maka orang-orang yang di dalam Kristus, yang di dalam terang Kristus, ia harus menjauhkan dari dirinya segala rupa-rupa kecemaran, percabulan, keserakahan, perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan kosong, perkataan-perkataan yang sembrono. Amanginan secara khusus bagi kaum muda saat ini, kadang dalam persekutuan kita, perkumpulan kita, atau circle kita, pertemanan kita, kadang perkataan kotor ini dinormalisasi, sah-sah saja, yang penting semua terlibat, gitu. Kadang orang-orang yang berbicara tentang percabulan dalam persekutuan itu normal-normal saja, sah-sah saja. Sehingga hal ini diingatkan kepada kita hari ini di ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Jauhkanlah daripadamu segala rupa-rupa kecemaran. Jauhkanlah daripadamu segala rupa-rupa perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang kosong, perkataan-perkataan yang sembrono, yang sembarangan, yang tidak mendatangkan berkat, atau bahkan yang tidak mencerminkan sebagai orang Kristen. Maka kita harus berani mengatakan, kalau persekutuan itu tidak menghadirkan berkat bagi kita, sudah saatnya kita angkat kaki dari persekutuan itu. Kalau persekutuan itu ternyata tempat bagi orang-orang untuk berbicara kotor, untuk berbicara sembarangan, mulut hidung katanya, semua dibahas, maka sudah saatnya kita berpaling dari tempat itu. Tapi hari ini amanginan dan saudara-saudara yang terkasih, kita tidak hanya diperintahkan untuk meninggalkan itu, tapi ada hal yang unik nanti yang mau kita lihat tentang itu. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mengingatkan dan menyadarkan kita, ingatlah siapa dirimu, bahwa engkau adalah anak-anak terang. Jangan mau ikut-ikutan. Kita harus peduli tentang benar atau salah. Kita harus peduli bahwa itu salah. Kita harus peduli bahwa inilah yang benar. Kita harus berani berdiri sendiri untuk kebenaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dapat kita renungkan melalui firman Tuhan hari ini, terang harus menghasilkan buah. Apa buah yang diharapkan oleh Allah dari kehidupan kita sebagai anak-anak terang Tuhan? Apa hal yang Tuhan harapkan dari kehidupan kita hari ini sebagai orang-orang yang Tuhan tebus melalui kematian dan kebangkitan anaknya Yesus Kristus? Di ayat yang ke-9 dikatakan bahwa terang itu hanya menghasilkan buah kebaikan, kebenaran, dan kejujuran. Dan ini adalah buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan
penguasaan diri. Inilah buah yang harus muncul dari kehidupan kita amanah. Kebaikan, kebenaran, kejujuran ditulis di ayat yang ke-9. Tetapi buah roh jauh lebih besar daripada itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Artinya, kehidupan orang percaya, kehidupan orang yang sudah tinggal dan berdiam di dalam terang Tuhan haruslah menjadi berbeda. Mungkin orang lain tidak selalu membaca Alkitab, tetapi mereka akan membaca hidup kita. Mungkin orang yang ada di luar sana ataupun yang bukan menjadi Kristen, mereka tidak pernah sama sekali mendengarkan hukum tentang kasih, hukum tentang perbuatan baik, ajaran tentang Yesus Kristus, tetapi mereka membaca kehidupan kita. Sehingga Paulus mengatakan di 2 Korintus pasal 3 ayat 3, hidupmu adalah surat Kristus yang dapat dibaca. Inilah terang yang sesungguhnya. Ketika kita membawa dampak yang baik, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa kasih, membawa kelemah lembutan, kebaikan, kemurahan, dan penguasaan diri. Sekali lagi anak-anak, orang lain mungkin tidak rajin dan tidak selalu membaca Alkitab, tetapi mereka membaca hidup kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yang dapat kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini, di ayat yang ke-11 dikatakan demikian, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Jangan ikut perbuatan kegelapan. Orang yang sudah menerima Kristus sebagai terang dalam kehidupannya, jangan lagi ikut perbuatan kegelapan. Kadang-kadang kita berkata di tengah-tengah persekutuan kita sehari-hari, sudahlah, sekali ini saja. Ini yang bahaya. Sudahlah, toh juga semua melakukan kesalahan, toh juga semua melakukan dosa. Ya sudah, tak apa-apalah, saya juga ikut. Ini yang saya katakan tadi, ketika dalam persekutuan itu yang dibahas adalah kata-kata sembrono, maka kita menormalisasi hal itu. Ya sudah, nggak apa-apalah, biarlah tetap di sini. Semua juga melakukannya, cuma sekali ini saja biar kelihatan agak keren atau apapun itu. Akan tetapi di ayat yang ke-11 ini kita diingatkan amanginan dan saudara-saudari, jangan mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan itu. Ini yang menarik sebenarnya dalam nas ini. Jangan ikut, jangan terlibat, tetapi telanjangilah perbuatan itu. Apa yang dimaksud dengan telanjangilah perbuatan itu? Kalau sebenarnya kita baca dalam bahasa aslinya, kata telanjangi di sini berasal dari kata elexpo, yang artinya adalah tegur, ungkapkanlah, nasihatilah. Yang artinya ketika kita berada dalam persekutuan yang sembrono tadi, ketika kita berada dalam hal lingkaran yang berbuat dosa, maka boleh saja kita tinggalkan, tetapi ingat, Anda harus hadir di sana untuk memberikan dampak yang baik. Tegur, ungkapkanlah katanya, nasihatilah mereka, jangan diam saja, jangan biarkan dosa. Jangan sampai kita yang terbawa arus ke dalam. Sehingga Paulus menasihatkan di 2 Korintus 3 ayat 33, jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bagaimanapun amanginan saudara-saudari dibina, diajar, dididik di rumah, sedisiplin apapun, ketika persekutuan itu bukan persekutuan yang disiplin, maka mungkin saja Anda akan terbawa, mungkin saja kita akan terpengaruh ke dalamnya. Tetapi sebelum kita terpengaruh, ayat 11 ini mengatakan, telanjangilah perbuatan seperti itu. Telanjangilah hal-hal yang melanggar firman Tuhan.
yang tidak mencerminkan terang Tuhan, yang hidup di dalam kegelapan. Nasihatilah, ungkapkanlah itu. Artinya lebih baik menegur mereka daripada membiarkan begitu saja. Tunjukkan keberatan kita, tunjukkan ketidaksetujuanmu terhadap mereka dengan teguran yang tepat dan yang sesuai. Sehingga dikatakan di Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya. Maka yang Tuhan inginkan hari ini bagi kita sebagai anak-anak terang Tuhan adalah kehadiran yang berdampak, kehadiran yang membawa terang, kehadiran yang membawa kebenaran dan jalan keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Telanjangilah perbuatan-perbuatan kegelapan, nasihatilah itu, ungkapkanlah itu, tegurlah itu. Jangan diam saja melihat pelanggaran, jangan diam saja melihat kesalahan, jangan diam saja melihat perlakuan dosa di hadapan kita. Tapi kita harus menjadi ambil bagian dalam firman Tuhan hari ini. Tegurlah saudaramu, tegurlah orang-orang yang berbuat dosa. Dan di Imamat pasal 19 ayat yang ke-17 dikatakan, jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Sekali lagi, jangan engkau membenci saudaramu. Artinya ketika ada persekutuan orang yang melakukan pelanggaran, jangan menghindar dari situ, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Sebab apabila engkau tidak menegurnya, apabila engkau tidak menasihatinya, mengungkapkan kebenaran dalam Tuhan, maka engkau mendatangkan dosa untuk dirimu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, sesuai dengan topik minggu hari ini, hidup sebagai anak terang, kita tidak hanya dituntut mencerminkan kebaikan perilaku yang baik sebagai anak-anak terang, tetapi kita juga dituntut sebagai pembawa terang itu untuk memperlihatkan segala pelanggaran, untuk memperlihatkan segala dosa, dan menegur orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Tuhan yang memberkati. Kami bersyukur ya Tuhan Allah atas penyertaan-Mu di tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali hadir di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami telah mendengarkan sebahagian dari isi firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, biarlah Tuhan yang tetap mengasihi kami sebagai anak-anak terang Tuhan. Kau menginginkan kami supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang berdampak bagi orang lain, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kedamaian dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuntun kami Tuhan dalam Roh Kudus-Mu untuk boleh menjadi berkat dan terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Inilah doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 720 ayat 1 dan selanjutnya. Amin.
kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.